warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Bando dalam acara Mozaik Islam. Pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang kebudayaan dan kekayaan Nusantara yang ratusan bahkan ribuan. Dan hari ini kita berada di daerah Sumatera Barat dengan banyaknya filosofi dan juga kebudayaannya. Salah satunya adalah tentang pencak silat. Kita akan berbicara dengan tokoh Bang Benny Budaya yang ternyata sudah mendunia, sudah mempopulerkan kebudayaan ini ke seluruh pelosok negeri dan juga ke pelajar-pelajarnya di seluruh Singapura, Malaysia dan sekitarnya. Meliputi kekayaan spiritual, dan hari ini kita belajar dengan pencak silat. Wah, luar biasa. Subhanallah, pencak silat ini sudah mendunia. Dan hari ini kita belajar dengan tokoh yang bernama Benny Budaya yang telah mengajarkan pencak silat Minang ini ke seluruh negeri Singapura, Brunei, dan negara-negara tetangga. Bagaimana serunya, bagaimana filosofi yang terkandung dalam pencak silat ini? Jangan kemana-mana. Langsung kita akan menghampiri dan menjumpai sosok seorang Benny Budaya. Ya, kalian tahu bahasanya dalam perguruan silat kita Pancasuci ini beda dengan orang lain. Kenapa bedanya? Kita tahu banyak di perguruan silat Minang itu diajarkan motonya begini, musuh pantang dicari, bertemu pantang dielakkan. Tapi kita beda. Apa bedanya kita dari mereka? Kita motonya begini, musuh pantang dicari, bertemu dipertimbangkan. Tahu maknanya? Ketika kita timbang, kita ukur kerugian dan keberuntungan, kalian hadir sebagai generasi pencak silat bertujuan untuk membaiki Nusantara ini. Bukan merecoki, bukan menjadi sok jago. Ya. Dan dalam khazanah ilmu silat kita itu dua. Ada silat fisik dan batin. Itu sebabnya juga moto kita dalam silat kita ini adalah zahirnya silat mencari kawan, batinnya silat mencari Tuhan. Paham kalian? Jadi ketika saya katakan zahirnya silat mencari kawan, kalian bergaul dengan siapapun. Tapi kalian harus lebih bergaul kepada orang yang memberdayakan diri kalian. Ya, kepada yang tidak memberdayakan, minggir dulu. Dan batinnya silat mencari Tuhan, maka kamu perlihatkan Islam itu bagaimana, kamu perlihatkan Nabi kita bersikap seperti apa ke masyarakat, kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada tetangganya, bahkan kepada keluarganya. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Abah sehat. Masya Allah. Jadi Abah, Bang, ini luar biasa. Tadi saya mendengar Abang sedang memberikan nasihat. Tadi cukup menarik nih di padepokan pencaksilat Pancasuci ini. Tadi Abang menjelaskan apa tadi Bang? Motonya Bang? Ya, kita motonya musuh pantang dicari, bertemu dipertimbangkan. Bertemu dipertimbangkan. Ya, artinya tidak segala sesuatu yang mesti kita langsung menghajar orang. Masya Allah. Jika perlu kita minta maaf. Luar biasa. Bang, sekarang saya pengen tanya nih Bang, sejak kapan nih Abang menggeluti dunia silat Minang Bang? Betul. Jadi begini, kebetulan memang di keluarga besar saya, di kampung saya. Di mana tempat itu Bang? Di Solok, Saning Bakar. Solok Saning Bakar, oke. Ya. Jadi keluarga kami itu turun-temurun dari ayahanda. Itu kita memang dari kalangan pendekar. Oke. Bahkan saat sekarang pun untuk keamanan di kampung saya sendiri itu abang saya yang pegang. Subhanallah. Jadi turun-temurun sudah ya? Turun, ya. Oke, Bang, kalau untuk memperdalaminya sendiri, Abang belajarnya sendiri dari sejak kapan? Dari kecil kah? Apa memang Abang belajar ke orang-orang lain atau gimana? Ya, jadi ketika belum mulai sekolah saya sudah belajar. Oke. Karena di rumah saya itu memang tempat latihan ramai-ramai. Jadi beliau ayahanda mengarahkan, terus kakak saya yang pertama itu yang mendidik saya. Jadi mendidik gerak silat, bahkan batinnya. Bang, saya kan sering mendengar nih Bang, kalau misalkan saya pernah melihat sinetron-sinetron di televisi ya, khususnya kalau misalkan saya pernah melihat di salah satu televisi negara gitu, TVRI khususnya, saya pernah lihat sinetron Midun ya, terus Sengsara Membawa Nikmat itu, terusnya ada Siti Nurbaya. Itu kan memang saya melihatnya pemuda-pemuda Minang tidak jauh dari surau. Apa betul apa tidak itu Bang? Oh betul, jadi bahkan di masa saya kami itu tidur di surau.
Nah, surau itu bagi kami adalah tempat pendidikan akhlak juga pergaulan. Itu sebabnya para pendiri di Republik ini juga mengkaji, berjuang di surau seperti kami di Minang semuanya. Oke, baik. Saya pengen sekarang bertanya dengan ayah Anda. Abah, saya pengen tanya, Bah, tentang silat, Bah. Tentang silat itu, kalau misalkan Abah melihatnya seperti apa, ya? Silat itu adalah untuk gunanya, namanya akan bela diri. Bela diri. Ya. Tapi bela diri itu bukan untuk kesombongan atau kecongkakan atau untuk berantem segala macam. Sesuai dengan kata anak saya tadi, ya motonya itulah. Lawan tak dicari, bertemu dipertimbangkan. Baik. Kalau misalkan zaman Abah dulu, apakah pemuda-pemuda, khususnya pemuda-pemudi ya, wajib belajar silat atau memang diwajibkan atau cuma hanya sekedar anjuran saja dulu? Kalau semasa Bapak dulu itu memang diwajibkan. Diwajibkan? Ya. Apalagi kalau anak kami, kalau di Minang, kalau dia pergi ke rantau, harus belajar silat. Jadi kalau merantau memang harus belajar bekal itu ya? Bekal. Nah kalau misalkan biasanya, kalau misalkan anak-anak itu biasa latihan setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Ada hari-hari tertentu, bukan. Bah, mau nanya ayah, perbedaannya silat sekarang, perkembangannya dengan silat dulu apa sih? Sebetulnya dasarnya sama, tapi yang sekarang tuh banyak kelihatan yang keindahan. Keindahan. Kalau dulu? Kedulu tuh yang memang khusus untuk keindahan ada juga, tapi khusus untuk bela diri. Baik, luar biasa. Abang Ben, saya pengen nanya Abang Ben. Bang, semenjak Abang belajar, dari tahun saya pernah mendengar melihat catatan Abang dari tahun 93 Abang bergabung di Induk, organisasi pencaksilat IPSI khususnya. Apa sih yang Abang pengenkan dari silat Minang ini sendiri? Iya, sebenarnya tujuan saya mungkin bagi sebagian orang sekarang terlalu agung ya. Seperti moto yang memang saya bawa dari kampung ke rantau, ingin menjadikan silat Minang ini adalah ajang pergaulan, ajang pendidikan batin, dan ajang pendidikan kesopanan. Subhanallah. Jadi ketika saya mendidik mereka, saya mau dia menjadi orang terbaik di kalangan masyarakat. Ini menarik nih Bang. Tadi Abang bilang silat mendidik batin dan mendidik kesopanan. Artinya dalam silat ada pendidikan karakter. Iya. Kenapa kok ada itu? Jadi mungkin kita silat Minang yang kami di daerah itu banyak berhubungan dengan kasanah agama kita. Jadi bahkan segala gerak, cara berdiri itu pun juga disamakan. Seperti halnya ada berdiri alif. Coba boleh lihat Bang. Berdiri alif seperti apa Bang? Kalau berdiri alif begini. Terus berdiri ba begini. Ini ba. Kalau dal begini. Jadi semua diambil maknanya dari Islam. Bahkan ketika kita melangkah, kita baca mim ha mim dal. Jadi supaya ada Muhammad berjalan sama kita. Subhanallah. Nilai-nilainya terkandung di situ. Jadi ketika seorang siswa saya misal dia sombong di luaran, berarti fisiknya dia dapat, nilai sebenarnya tidak dapat. Bagaimana sebenarnya dia membawa perilaku Nabi kita? Karena dalam setiap gerak nadinya dia harus mengucapkan mim ha mim dal sebelum berangkat. Allah. Menyatukan diri dengan Muhammad. Nah, tak pantas mereka kalau berlaku yang macam-macam, itu sudah sebenarnya mereka bukan murid saya. Allahu Akbar. Saya hari ini merasa hati terguncang Bang pada saat Abang ngomong dalam gerakan silat itu ada mim mimdal. Mimdal itu lambang Muhammad itu kayak seakan-akan memang menunjukkan bahwa begitu agungnya akhlak Rasulullah sampai teradopsi dengan dalam silat Minang ini ya. Iya. Allahu Akbar. Beliau inspirasiku. Beliau inspirasi orang Minang. Beliau inspirasi pesilat Minang. Jadi makanya disebut sebagai pesilat Minang pasti Muslim. Kalau tidak Muslim belum tentu Minang. Mungkin sekarang Minang sudah berkembang seluruh negara, tapi yang telah berkembang ke negara-negara lain pun dididik akhlaknya. Tapi mungkin soal mereka Islam atau tidaknya kami tidak bisa. Tapi yang jelas akhlak. Apalagi Bang pelajaran yang terkandung unsur ilahiyah dalam silat Minang selain tadi? Ya, banyak sekali. Apalagi Bang?
dalam silat Minang itu yang perlu diperhatikan adalah napas. Bagaimana kita hidup. Ketika sudah kita perhatikan napas, kita satukan napas kita dengan Zat yang Maha Kuasa, sehingga nanti kita bisa berkehendak sebagaimana Allah berkehendak. Tapi bukan buat sombong. Kita berkehendak ketika memang harus berkehendak. Yang disebut harus berkehendak itu adalah ketika kita sudah tidak ada jalan lain. Untuk bela diri ketika kita sudah tidak ada jalan lain, mau tidak mau. Kita sudah memaafkan dia, tapi terjadilah apa yang terjadi. Allahu Akbar. Hari ini saya benar-benar sangat luar biasa dan bersemangat kayak dengan mengorek banyak dari Bang Benny Budaya tentang silat Minang ini. Pemirsa, hari ini masih penasaran ya dengan silat Minang asli Nusantara ini? Masih banyak pelajaran-pelajaran filosofi, kearifan lokal, kearifan dalam kehidupan. Kita akan kupas setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Islami, balik lagi di Mozaik Islam. Penasaran dengan tadi ya, dengan ternyata silat Minang ada nilai-nilai keindahan dan juga nilai-nilai ilahiyah. Kita akan terus mengupas silat Minang ini bersama Bang Ben, bersama teman-teman padepokan dari perguruan silat Pancasuci. Kita langsung tanya sih kepada Bang Ben. Bang Ben, tadi kan Abang sudah menjelaskan tentang langkah Minang, ada maknanya. Apalagi Bang, nilai-nilai yang terkandung dalam silat Minang ini Bang? Oh ya, kami di Minang sebelum pengetahuan banyak datang, kami memakai alam terkembang menjadi guru. Alam terkembang menjadi guru. Apa maksudnya? Nah, di silat juga seperti itu. Alam terkembang menjadi guru itu adalah kita bisa mempelajari kejadian apapun yang terjadi di kehidupan ini yang kita ambil pembelajaran. Nah, contohnya begini. Kenapa kitab-kitab agama Samawi selalu banyak menceritakan masa lalu, sejarah lalu, itu bertujuan agar hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi di masa sekarang kita ini. Begitu juga kehidupan dalam bersilat juga, ketika kita bersosialisasi dengan orang, kita bisa tahu kenapa keributan terjadi, kenapa perkelahian terjadi, dan apa penyebabnya. Itu yang kita pelajari, sehingga itulah yang kita ambil kebaikan dari kejadian itu supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Waduh, jadi pengalaman merupakan guru terbaik ya Bang ya? Ya. Sebab dan akibat itu pasti dalam semesta ya. Luar biasa Bang. Nah, ini tadi pasti pemirsa juga agak bingung ya. Tadi ada seorang abahnya dari Bang Ben, sekarang ada seorang wanita cantik, muda, belia yang sering menemani ya. Pasti juga pemirsa di rumah kaget tercengang-cengang nih, ada apa nih? Jangankan pemirsa, kameramen juga agak bingung kayaknya nih ya pada saat mengambil close up wajahnya. Baik, saya akan langsung nanti bertanya tentang soal dari sisi anak. Siapa namanya Bang? Boleh dikenalkan Bang? Oke. Nama anak saya ini yang kedua, namanya Kartika Suci. Kartika Suci. Kartika Suci? Dwi Sirkandi. Dwi Sirkandi. Oke, sekarang saya pengen tanya Tika. Terlahir dari keluarga pesilat. Apa yang Tika rasakan? Punya kebanggaan nggak sih punya papa pesilat, jago bela diri? Ada kebanggaan sih? Bangga. Apa yang bangganya tuh? Bangga ya, semua orang tuh kayak belajar sama papa. Ketika juga suka ini sama papa. Pernah nggak sih di sekolah pernah dibully? Papanya Tika jagoan lo gini-gini, pernah nggak sih? Enggak, justru malah teman-teman kayak malah juga akrab sama papa sih. Juga akrab. Ada yang ini nggak? Ada yang tahu-tahu ada yang segan sama Tika di sekolah atau di Kutpat kampus? Rata-rata sih kayak sebenarnya. Masya Allah. Bahkan mungkin saya tambahin, bahkan gurunya sendiri jadi segan ke dia. Jadi kan ada peraturan sekolahan itu mesti dia naik kelas beli buku baru lagi. Kebetulan kakaknya kan juga di sekolah yang sama, jurusan yang sama. Nah, dia nggak mau. Lantas kata gurunya, ini peraturan. Anak saya ini bilang ke gurunya, siapa yang bikin peraturan Pak? Nanti saya tanyain, saya bilang ke papa saya. Langsung gurunya, bukan saya. Jadi ada sedikit ini juga ya dengan silat ini ya. Iya. Oke, Bang. Sekarang saya pengen tanya dengan Abang nih, metode pengajaran Abang dengan anak-anak murid-murid Abang. Ada tatarannya atau ada kelas-kelasnya atau memang ada tahapannya? Ya betul. Semua pelajaran itu tentu ada tahapannya. Dan dari tahapan itu baik fisik maupun batin. Nah, ketika fisik kita tahu sesuai dengan tubuhnya, dan batin juga sesuai dengan dirinya. Kita meniru dari sini nih. Nabi besar kita Muhammad SAW, ketika beliau berbicara sama siapapun sesuai dengan akalnya.
Nah, kita mengupayakan kemampuan batin kepada orang-orang juga mesti sesuai dengan akalnya. Jadi artinya ketika akalnya belum sampai, kita berikan sesuatu yang di atas akalnya, itu akan membahayakan. Nah, jadi kita sesuaikan. Kalau misalkan abang sendiri memberikan saran kepada pemirsa dan juga mungkin pada yang suka dengan bela diri, sebaiknya kapan sih mulai belajar silat itu? Ya, kalau belajar fisik ini pengalaman saya, sebelum sekolah saya sudah dididik untuk berlatih silat. Nah, berlanjut, baru nanti ketika berumur 12 diajarkan kebatinan. Jadi sisi terdalam dari diri kita yang bisa nanti kita manfaatkan untuk menjalani hidup dunia yang keras ini. Baik. Bang, kalau misalkan tadi kan abang bilang pada saat ditempa fisiknya, batinnya juga ikut berubah. Ya. Bagaimana nih? Kok bisa seperti itu? Ya, jadi begini, seperti namanya ban mobil ya. Ban mobil itu, ban luar itu adalah fisik. Tapi ketika tidak dibekalin oleh ban dalam, batin, fisik itu rapuh. Artinya beban yang banyak dia tidak mampu. Dia tidak mampu membawa beban banyak, maknanya dia tidak mampu menghadapi masalah besar. Nah, jadi ketika kemampuannya bertambah, batinnya juga harus bertambah matang. Baik. Nah, abang, saya mendengar cerita dari anak murid abang, katanya abang sudah mengajarkan ini silat dan juga khususnya seni tenaga dalam Minang ini ke beberapa negara-negara. Dan juga ada murid abang tersebar di Brunei, Singapura, Thailand segala macam. Nah, bagaimana tuh abang bisa sampai mendapatkan murid dari internasional itu? Ya, begini. Dari awal saya buka perguruan ini hanya berpikiran karya. Jadi mungkin saya agak berbeda dengan yang lain-lain. Karya, dan ketika mungkin karya kita itu kelihatan nyata sama orang menyampaikan dari mulut ke mulut. Nah, disitulah akhirnya saya interaksi dengan murid jarak jauh. Bahkan dalam bulan kemarin itu saya punya murid jarak jauh 3 orang, yang satu dari Yordan, satu bukan 3, banyak. Maksud banyaknya dari Malaysia, jelas banyak ya yang jarak jauh. Nah, terus dari Arab Saudi juga. Oke, subhanallah. Bang, lanjut bang. Kalau misalkan masalah tadi abang, kita kembali ke fisik tadi. Boleh diperlihatkan nggak sih bang, fisiknya itu seperti apa sih yang pertama mungkin dibentuk di silat Minang ini? Oke. Tapi sebelumnya bang, jangan kemana-mana. Pemirsa, jangan kemana-mana sebelum kita akan masuk ke dalam peragaan silat Minang yang sesungguhnya. Kita akan lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Islami, kembali lagi di Mozaik Islam, dan sekarang kita tiba saatnya melihat peragaan dan juga atraksi dari silat Minang yang mendunia. Seperti apa? Hari kita akan lihat. Bang Ben, penasaran banget nih saya dan juga khusus pemirsa di rumah pengen tahu nih silat Minang seperti apa. Mohon izin Allah untuk membuktikan kepada kami seberapa hebatnya silat Minang ini. Ya, nanti sebentar lagi akan disuruh anak-anak untuk peragaan sederhana ya. Sultan, Dapan, silakan coba kelihatan gerakan kalian. Ekspresi ya. Nah, di sini di sini mereka memperagakan langkah 3, juga jurus dari harimau. Jurus harimau Minang. Yang ini juga sekarang jurus harimau ini memang jadi terkenal di dunia di dunia perfilman juga bahkan terkenal. Ini salah satu peragaannya. Nah, kalau celananya ini yang dipakai, celananya namanya apa, Bang? Nah, kalau ini galembong namanya. Galembong. Nah, tapi sebenarnya yang untuk bela dirinya yang seperti itu. Kalau yang ini yang seninya nanti. Jadi ada kalau begini kan gerakan mereka bebas. Nah, kalau yang begitu itu buat seni tari, seperti tari piring segala macam, randai. Nah, tadi abang yang bilang tadi apa? Yap. Oke. Gerakan itu yang ada nama Muhammadnya itu di mana, Bang? Itu diperlihatkan satu-satu gitu. Oke. Karena tadi di antara gerakan tadi sudah ada Muhammad. Oh, insyaallah. Tadi kan saya sudah contohkan.
yang alif itu seperti apa. Ketika dia baru memulai langkah itu sudah ada alif. Baik. Nah, ketika lam dia maju membuka duluan. Oke. Sekarang kita coba yang perempuan. Baik. Mana? Coba silakan peragakan terus. Ya udah terus aja. Terus. Ya. Jadi silat Minang juga bisa dimainkan oleh perempuan juga ya? Ya, rata-rata kami wanita juga pesilat. Ada wanita pesilat di Minang itu namanya Siti Siti Manggopo. Itu pejuang di Minang sana, dia ikut berperang. Subhanallah. Bahkan dia hanya 7 orang bisa menghabiskan Belanda ratusan orang ketika itu. Ini cara hormatnya menghormati apa nih, boleh tahu? Ya, pertama kita ucapkan salam ke bumi, kepada langit, dan berdoa kepada Allah supaya perjalanan permainan, kalau ketika disilat permainan kita diselamati gitu. Jadi ini gerak sambutnya. ya, Ini tekniknya. Jadi silat ini memang sangat berarti buat seorang perempuan pada saat menjaga diri ya. betul, seharusnya perempuan yang lebih perlu. Karena kita laki-laki bisa langkah 1000. Jarakan patahannya juga segala macam ya. Iya. Luar biasa. Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, sekarang saya penasaran dengan tadi katanya Bang Ben tentang di Minang juga terkenal dengan yang namanya tenaga dalam. Ya. Apa kelebihan tenaga dalam di seni bela diri Minang ini? Ya. Kalau kita lihat soal kelebihannya mungkin saya pikir sama ya. Di sini hanya pemahaman. Karena kami di Minang itu ketika mempelajari sesuatu, itu kami mengkaji tubuh. Jadi alam semesta diciptakan Allah rumit, tapi Allah menciptakan tubuh manusia lebih rumit. Jadi tubuh manusia itu ada rahasia-rahasia yang akhirnya dia mesti sanggup menghadapi dunia yang keras ini. Jadi dengan mengkaji tubuh ini, akhirnya banyak hal-hal yang di luar logika bisa kita lakukan. Seperti halnya tenaga dalam. Jadi banyak orang tahu juga tenaga dalam ini hanya berfungsi ketika orang marah. Tapi sebenarnya ada juga ketika orang tidak marah. Nanti boleh kita perlihatkan. Baik. Sekarang kita lihatkan yang tenaga dalam dulu. Ya. Tika sana. Chandra sama Udapan serang. Kamu siap ya? Nah, jika kamu salah itu risiko tanggung sendiri ya. Oke. Ya. Ya, oke, sudah. Sudah. Oke. Jadi ini menarik ya. Wanita pun bisa belajar dengan begitu cepatnya ya. Iya. Nah ini fungsinya seperti apa nih Bang? Cabut. Cabut. Nah. Ya. Ya, gimana? Kenapa nih? Ini tadi katanya ada yang dicabut, apa itu? Energinya nempel, terrekam atau gimana? Efek pukulan tenaga dalam bisa membuntukan darah atau membuntukan pikiran. Jadi ketika itu dia stuck bisa berdiam sejenak. Jadi itu mesti kita kembalikan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kayaknya akan seru sekali dengan pembahasan tenaga dalam ini setelah pesan-pesan berikut ini. Kita masih di Mozaik Islam. Sahabat Islami, penasaran tadi dengan peragaan tenaga dalam yang memukau ya. Sangat luar biasa tadi, seorang wanita diserang dengan 2 orang pria. Dengan menggebu-gebu dia jatuh terpelanting. Sebenarnya ini apa? Fenomena apa ini? Kita akan bicara dengan yang penyerang dulu tadi. Abang Dapan, masih ngos-ngosan katanya ya. Tadi apa sih yang dirasain Bang pada saat Anda menyerang itu dengan emosi ya tadi ya? Iya. Kok tadi kayaknya ada sedikit harus dicabut, apa itu rasanya tuh? Setiap setelah menyerang, biasanya darah itu ngumpul di otak atau ada kayak pembekuan atau ada energi yang aneh yang bisa merusak saraf. Nah itu efeknya.
Tapi kalau kita pas mental tadi, pas diserang mental tadi itu bagai magnet positif ketemu positif. Nah, itu jadi seperti ada yang mendinding. Nah, kalau misalkan tadi itu kalau misalkan diteruskan oleh Anda, itu apa yang Anda rasakan tadi? Ada benturan atau ada dinding atau apa? Iya, seperti kayak tidak bisa menyentuh. Itu kalau saya paksakan terus, akibatnya fatal buat saya. Bisa muntah darah atau apa. Oke, baik. Bang Ben, mohon dijelaskan Bang. Ini tentang masalah fenomena tadi yang terjadi. Apa nih Bang? Ya, sebenarnya begini. Tubuh kita itu adalah lingkup energi ya. Jadi energi itu pun juga terbagi-bagi. Itu sebabnya ada energi kasih sayang, energi kemarahan segala macam. Jadi ketika dalam suatu saat tubuh kita terpengaruh oleh energi kejahatan, marah, ingin membunuh dan berhubungan dengan orang yang mempunyai tenaga dalam, itu energi yang membunuh itu tidak mampu melukai atau menyentuh orang yang punya tenaga dalam. Oke. Nah, kalau misalkan boleh tahu Bang, kalau misalkan energi seperti ini, energi tenaga dalam ini bisakah disalurkan ke benda, terusnya ke apa misalkan ke rumah atau segala macam, bisa kan? Ya, kebiasaan itu memang bisa. Jadi kebiasaan murid-murid semuanya setiap dia mau berangkat kerja atau kemana, itu biasanya rumahnya dipagarin dulu dengan energinya dia atau ya semuanya agar nanti rumah itu aman. Nah, lantas juga energi ini bisa untuk pengobatan. Kita pengobatan wajar dan tidak wajar. Selama pengalaman saya kan dipanggil ke seluruh Nusantara ini. Saya mengobatin orang tidak bawa apa-apa. Sampai di sana hanya saya minta air orang itu buat saya isi tenaga dalam, isi energi buat pengobatan dan sembuh. Alhamdulillah. Baik, luar biasa, subhanallah. Nah, kalau Bang Raja sendiri, berapa lama setelah mempelajari silat ini sendiri? Sudah berapa lama? Mempelajari maksudnya? Mempelajari silat dengan Bang Ben ini? Sebenarnya saya belajar silat dari Bang Ben. Bang Ben waktu saya masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Tapi saya bukan murid yang terbaik, mungkin, tapi saya yang terlatih. Oke, tidak terbaik tapi terlatih, subhanallah. Saya selalu mengikuti, tapi saya sampai sekarang masih belum yang terbaik kata guru. Oke. Anda belajar ini motivasinya apa sih? Boleh tahu? Ya, pertama saya merasa dengan tenaga dalam saya ngerti Allah itu seperti apa. Allah itu adanya di dalam tubuh saya itu seperti apa. Nah, saya interaksi dengan Allah itu rasanya seperti apa. Jadi semuanya terasa ketika kita udah mempunyai tenaga dalam. Artinya silat merubah karakter ya? Merubah karakter. Nah, kalau misalkan Afan sendiri pada saat dengan belajar silat ini, apa yang Anda rasakan? Perkembangan apa yang Anda rasakan? Ya, pertama dulu kan saya termasuk fisik anak kecil yang fisiknya lemah. Saya termasuk, kata bapak saya waktu saya kecil itu malu ngajak saya. Karena badan saya, tangan saya ini pendek. Pendek. Terus nggak normal, tumbuh saya itu kayaknya bogel gitu, bogel kecil. Nah, saya belajar bela diri terus sama Mbak Ben. Terus saya minta pengen tinggi gimana. Ternyata dengan bela diri ini ada juga yang bisa bikin kita tinggi. Kebetulan dia pengen tak tinggi, saya pakai tenaga dalam ke kerikil, saya taruh di kakinya, nambah tingginya. Nambah tinggi saya sekitar, saya ukur di umur 21, saya tinggi saya 164. Saya ukur lagi 3 bulan kemudian, tinggi saya sekarang 169. Udah 170 sekarang. Pengalaman dalam silat Minang ini apa? Dalam silat Minang, saya pernah dikeroyok sampai 5 orang, itu kejadiannya waktu di Padang. Tapi kan dengan silat Minang ini kita ada teknik-teknik buat berlindung. Kita dikeroyok itu seperti apa. Jadi dengan silat kita bisa memperhitungkan langkah kita. Nggak mungkin juga kita kayak pendekar yang ada di TV-TV kita harus harus jatuh semua, enggak. Kita ada teknik di silat itu yang kita harus berlindung, di belakang itu tidak ada lawan lagi. Jadi kita harus mepet ke arah tembok atau arah tiang yang
kemungkinan besar di belakang itu tidak ada musuh. Nah, di situ kita atur langkah. Walaupun dia 5 orang menyerang, mungkin 2 atau 3 orang kita bisa hajar. Nah, itu kesempatan untuk orang itu membuat kita terkapar itu lama, panjang. Itu pengalaman saya dulu. Akhirnya saya selamat karena memperpanjang waktu warga datang. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau Bang Ben sendiri ternyata, oke, kita akan kayak nggak berasa sekali bicara tentang pensilat Minang ini. Sahabat Islami, kayaknya banyak sekali yang akan kita bicarakan kembali dan kita akan kumpas kembali yang mana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Islami, kembali lagi di Mozaik Islam dan sekarang kita akan teruskan perbincangan kita dengan Bang Ben seputar tentang silat asli Minang, Sumatera Barat dan tenaga dalamnya. Bang Ben, tadi kita sudah dijelaskan masalah tenaga dalam tadi. Nah, saya tadi penasaran, katanya ada satu murid yang pengen belajar ke Bang Ben sampai 5 tahun dia menanti belajar dengan Bang Ben. Ini menarik nih, boleh kenal muridnya yang tadi, Bang? Oke. Dan sebenarnya banyak murid-murid yang seperti itu. Bahkan para trainer terkenal pun saya bikin seperti itu. Karena saya mesti menilai dulu. Dan kebetulan salah satu, dia juga ahli pengobatan, ada di samping. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum. Siapa nama? Chandra Halilintar. Chandra Halilintar. Wah, ini kalau Chandra Halilintar kita ngeri juga nih, namanya Chandra Halilintar nih. Soalnya kalau udah ada Chandra Halilintar pasti hujan kayaknya. Nggak jadi. Bang Chandra, berapa lama tadi katanya menanti belajar dengan Bang Ben? Sebenarnya lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Kenapa ingin belajar dengan Bang Ben? Karena karismanya. Masya Allah. Sebelumnya pernah belajar silat-silat yang lain? Pernah, tapi sedikit. Sedikit ya. Nah, sekarang saya pengen tanya, apa yang Anda dapatkan belajar dari Bang Ben? Pertama, mendapat rasa kepercayaan diri. Terus, mengerti akan alam. Dan pengobatan. Nah, saya menarik nih Bang Ben nih. Ternyata silat bisa diaplikasikan, tenaga dalamnya bisa diaplikasikan untuk pengobatan. Apa yang bisa Anda pergunakan untuk mengobati dengan tenaga dalam ini? Yang paling gampang itu misalnya ketika kita kena pukul, cedera, insya Allah dengan tenaga dalam itu akan mengurangi rasa sakitnya. Jadi seketika itu ya? Insya Allah. Selain itu lagi? Bisa dapat insya Allah mengobati penyakit medis, non-medis. Medis, non-medis. Medisnya apa aja? Medisnya penyakit-penyakit yang misalnya paru-paru, jantung, penyakit itu stres, itu kan termasuk medis juga ya kan? Gitu. Caranya seperti apa Bang? Boleh tahu aplikasinya? Pertama, kita alirkan dulu tenaga kita ini ke tubuh si pasien. Setelah itu, kita kasih air dengan sebelumnya kita isi energi tenaga dalam dulu. Kita minumkan. Berapa lama belajar dengan Bang Ben? Itu tadi dibilang. Tadi kan menantinya 5 tahun. Belajarnya, proses belajarnya? Baru. Subhanallah. Bang Ben, ini menarik ya. Ternyata belajar silat, tenaga dalam bisa diaplikasikan untuk pengobatan. Artinya ada yang manfaat di situ. Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Ya, karena berbicara energi dan tubuh manusia adalah energi. Ketika ada kerusakan, tentu ada energi yang tidak beres di tubuh manusia. Dengan kita masukkan energi, maka seharusnya sesuatu itu akan beres. Itu rahasianya. Oke, baik. Bang Ben, bisa pengen nanya lagi nih dengan Bang Ben dan juga muridnya Bang Ben nih. Ada pengalaman menarik dalam proses pengobatan dengan tenaga dalam? Ada hal yang paling berkesan gitu? Yang waktu kita pergi berdua ke Bandung. Kenapa tuh? Jadi ini penyakit aneh. Jadi ini seorang perempuan. Seorang perempuan? Kalau kita kan kalau ngomong harus ngadap gini. Iya. Ya kan? Face to face. Iya kan. Kalau dia enggak. Bang mau kemana bang? Gitu. Jadi buang muka gitu ya? Songong aja berarti kan. Ya kan? Penyakitnya aneh. Ya karena saya waktu itu masih dalam taraf belajar, saya deteksi, wah nggak ada penyakit nih. Ternyata ya yang ngerasa itu Bang Ben, yang ngerasa. Gimana Bang Ben? Nah, jadi gini, penyakit itu anehnya begini, dia setiap berhadapan sama orang nggak bisa ngomong. Dan itu sudah dia berobat kemana-mana, akhirnya saya dipanggil, saya pergi berdua, saya suruh periksa sama dia. Ketika dia periksa, saya tanya, bagaimana Chandra? Nggak ada apa-apa katanya. Saya langsung marah,
apa kata kamu? Ketika saya bilang apa kata kamu, saya langsung nggak bisa ngomong. Dan seketika nafas juga tidak bisa. Dan saya pucat ketika itu kan. Tapi karena langsung ingat, saya cabut di sini pakai tenaga dalam, saya buang, langsung orang itu sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi penyakit seperti itu saya belum pernah menemukan setelah itu, bahkan sebelumnya juga baru sekali ini. Oke, lucu tuh. Bang, sekarang Abang Ben, harapan ke depan Bang di Indonesia ini, perkembangan silat semakin mendunia kan. Kita sudah bisa melihat mungkin di Star Wars ada Iko Uwais, ada Kang Yayan, segala macam. Harapan Abang dengan silat Minang ini dan juga tenaga dalam, apa harapan ke depan? Iya, betul. Saya ingin silat Minang atau silat Nusantara ini semakin berkembang ke mancanegara, lantas berkembang juga sesuai dengan pola-pola masyarakat kita. Jadi kita perlihatkan bahwa orang Indonesia itu seperti apa, orang Minang itu seperti apa. Artinya ketika kita menyebarkan silat-silat Nusantara, khusus silat Minang, kita perlihatkan, kita siarkan bahwa orang Minang itu harus berlaku sebagaimana laku Islam dulu. Subhanallah. Jadi itu cita-cita saya, semoga anak bangsa yang muda-muda dia kembali jatuh cinta kepada bela diri asli negara kita sendiri. Baik, subhanallah. Bang, tadi saya menarik Bang, kayak masih satu orang lagi saya penasaran dengan Bang Sultan tadi. Pengen nanya dengan Bang Sultan. Bang Sultan seberapa lama sudah belajar pencaksilat Minang ini? Kalau dalam bela dirinya mungkin udah cukup lama kali ya. Cuman kalau tenaga dalamnya baru. Berapa lama Bang tenaga dalamnya belajar? Bisa dikatakan sangat cepat. Sangat cepat? Sempat kaget sih, lah kok bisa ya. Bang, tadi yang Abang jalankan itu apa namanya Bang? Itu silat harimau langkah 3. Silat harimau langkah 3. Itu asli Minang? Asli Minang, nggak ada campur-campurnya. Berapa lama untuk belajar langkah 3 tadi? Tergantung di pemahaman sih sebenarnya. Kalau di tempat aslinya di Minang sana, kita belajar tuh setelah mengaji ya malam. Setelah mengaji. Jadi nggak bisa dikatakan sekian lama itu nggak bisa. Tapi targetnya paling lama untuk bisa memahaminya? Langkah saja. 3 bulan. 3 bulan. Subhanallah, luar biasa. Bang, saya menarik sekali nih Bang dengan masalah-masalah tadi. Harapan ke depannya Abang selain tadi satu hal tadi, apa lagi Bang satu hal? Ya, hal yang lebih penting adalah bagaimana silat dan tenaga dalam bisa berguna buat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Allahu Akbar. Bagaimana dengan tenaga dalam juga kita bisa menyembuhkan penyakit apapun yang belum pernah orang sembuhkan. Alhamdulillah saya telah membuktikannya. Luar biasa. Baik pemirsa sahabat Islami, hari ini kita banyak belajar dari Sumatera Barat. Ternyata dengan pencaksilatnya punya nilai-nilai Islami yang sangat luar biasa. Artinya ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin buat Anda di rumah kalau kita punya anak kecil atau segala macam, didiklah anak-anak kita dengan apa yang ada di dalam negara ini sendiri, di Nusantara sendiri. Silat ada nilai-nilai kebudayaan, silat ada nilai-nilai keagamaan yang terkandung di situ. Terima kasih banyak Bang Ben, terima kasih teman-teman dari Padepokan Perguruan Pancasuci. Bang Ben, saya pengen satu hal lagi, ada nggak hal yang belum pernah dilihatkan di pemirsa, bisa dilihatkan ke pemirsa, mungkin jangan dari teman-teman Bang Ben, tapi dari teman-teman kami nih yang ada di sini. Oke, siap. Ini menarik. Yang orang tahu ya, yang orang tahu tenaga dalam itu hanya berfungsi ketika orang marah ya. Padahal sebenarnya dalam kondisi tertentu orang yang tidak marah juga bisa. Jadi kita nggak perlu tunggu marah orang. Jadi disitulah kesempurnaannya. Boleh saya minta teman-teman yang bisa dipraktekkan? Oke, jadi boleh siapa saja ya, yang penting dari kru ya. Abang pilih. Oke. Ya. Izinkan saya agar ini terjadi. Dia nggak bakal bisa bergerak. Ya, kaku. Dia bergerak bagaimanapun nggak akan bisa. Coba bergerak. Nah, ini kondisinya bukan lagi marah. Itu kalau dibiarkan 3 hari akan 3 hari begini. Beliau juga. Oke, kita nggak boleh lama-lama. Atau coba kamu bergerak, bisa bergerak. Dia hanya akan bisa ngomong. Bisa bergerak. Sulit, kesakitan. Oke, saya bantu aja dilepaskan. Siap ya? Ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Terima kasih.